Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai film Blue Beetle yang menjadi film debut garapan Angelo Manusotto dan juga besutan dari James Gunn selaku produser dari DC Studios yang baru. Dan ini merupakan film pertama dari project yang sedang dikerjakan oleh James Gunn untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai ending dan post credit scene dari film Blue Beetle yang udah tayang sejak pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, kita harus kasih peringatan spoiler warning agar kalian bisa nonton lebih dahulu film di bioskop. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat penjelasan ending dan juga post credit scene dari film Blue Beetle ini ya, seperti itu. Tapi kalau kalian udah nonton filmnya, oke, langsung kita bahas semuanya di video kali ini. Oke, untuk review pribadi gua mengenai Blue Beetle udah gua jelaskan dan udah pernah gua rilis di channel ini ya, dan linknya udah bisa kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Blue Beetle adalah satu project yang paling dinantikan oleh para fans untuk arah DC Chapter 1 Gods and Monsters yang kemarin udah dikonfirm oleh James Gunn bahwa ini merupakan project pembuka untuk DC Universe yang sedang dikerjakan oleh Om Pistol yang satu ini ya. Dalam ending Blue Beetle udah jelaskan bahwa terungkap sudah mengapa Victoria Kort selaku CEO dari Kort Industries sangat mengincar kubang biru tersebut selama ini. Ternyata dia butuh kubang biru itu agar supaya dia bisa mengambil semua kode genetik yang ada di dalamnya untuk keperluan sebuah pasukan yang akan diciptakan dalam Kort Industries, yaitu sebuah project yang bernama Project OMAC. Nah, OMAC ini memiliki sebuah singkatan yaitu Observational Metahuman Activity Construct, yang jujur aja ini sangat berbeda banget dengan apa yang ada pada komiknya. Yang pertama kali muncul dalam komik di OMAC Project is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005, dan sebenarnya pasukan ini diciptakan oleh Lex Luthor di perusahaan LexCorp Industries. Dan tujuan dari pembangunan pasukan ini agar supaya untuk melindungi semua umat manusia dan semua metahuman yang ada di dunia, terutama dengan kemunculan Superman, yang saat itu Superman baru mereveal kepada dunia bahwa dia adalah alien yang baik kepada manusia. Dan Lex Luthor membangun pasukan ini untuk melumpuhkan semua metahuman yang ada, dan dia bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk beriris semua pasukan OMAC ini untuk mesejahterakan keselamatan umat manusia. Padahal yang aslinya adalah jika OMAC ini berhasil, maka Lex bisa membedah tubuh Superman dan menduplikasikan kekuatannya ke dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi super seperti dia. Sedangkan di film Blue Beetle ini dibuat berbeda, yang dimana Project OMAC ini membutuhkan kode genetik dari kubang biru tersebut dan sudah pernah diciptakan oleh Victoria Kort, dan dia berusaha untuk menyelesaikannya. Dengan inang pertamanya adalah Conrad Carapax yang merupakan korban eksperimen yang menjadi babu dari Victoria Kort ya. Dan si Victoria ini berencana untuk membuat sebuah pasukan OMAC ini menjadi aset penting bagi Kort Industries sebagai perusahaan dengan menjual berbagai macam senjata militer. Bahkan untuk kostum Conrad Carapax sendiri, ketika dia mengaktifkan kostum armornya yang segede itu adalah hasil uji coba dari OMAC versi pertama alias versi betanya sebelum akan dipublikasikan kepada seluruh rakyat di kota Palmera. Dan di film ini kita diperkenalkan sebuah karakter antagonis yang bernama Victoria Kort yang pertama kali muncul dalam komik Blue Beetle Graduation Day is nomor 2 yang dirilis pada tahun 2023, yang dimana dia merupakan seorang CEO dari Kort Industries setelah menghilangnya Ted Kort. Nah, dalam film ini dia jelaskan juga bahwa Ted Kort juga adalah pengguna dari Blue Beetle sebelum era Jaime Reyes dimulai. Bahkan nama Blue Beetle udah dikenal oleh orang banyak karena aksi Blue Beetle sudah menunjukkan pada masa era Rudy Reyes, paman dari Jaime, ketika dia masih remaja, di mana dia pernah mendengar sebuah kabar bahwa ada sosok superhero di
menuju kota Palmera yang menyelamatkan banyak orang dengan teknologi mutakhirnya yang sangat ajaib, yaitu Blue Beetle. Jadi memang sosok Blue Beetle versi Ted Kord ini sudah pernah dikenal oleh banyak orang. Bahkan kostum lengkapnya masih ada dalam markas Lubana yang ada pada rumah lama dari keluarga Kord. Di mana situ ada banyak banget peninggalan dan juga senjata dari Blue Beetle, mulai dari komputer super canggih, pesawat ikoniknya yang bernama The Bug, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau kalian perhatikan dalam adegan di mana Rudy Reyes berusaha mengoperasikan komputer itu dalam markas Ted Kord, dia mengatakan bahwa markas ini hampir sama dengan versinya Batman. Yang tentu ini memang benar bahwa Batman dan Blue Beetle versi Ted Kord ini memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama miliarder dan juga mereka ahli dalam teknik bertarung jarak dekat. Bahkan mereka bisa menciptakan apa aja untuk menjadi sebuah teknologi yang mutakhir, entah itu senjata, entah itu alat yang canggih, pokoknya mereka bisa melakukan apa aja dengan teknologi tersebut ya. Dan Rudy Reyes juga mengatakan bahwa Batman adalah superhero yang fasis. Nah, kata fasis ini sendiri adalah menunjukkan bahwa Batman adalah seorang pemimpin yang benar-benar gak mau diatur selain dirinya sendiri, yang berarti bahwa Batman dalam DCU ini sudah memiliki Bat Family-nya, karena untuk dikonfirm bahwa James Gunn akan mengerjakan sebuah project Batman and the Brave and Bold, yang dalam ceritanya bahwa Batman akan bertemu dengan anaknya untuk pertama kalinya, yaitu hasil hubungan dia dengan Talia al Ghul yang bernama Damian Wayne alias Robin keempat. Jadi kalau udah ada Damian Wayne, berarti Bat Family-nya udah terbentuk lama, yang terdiri dari Nightwing, Red Robin alias versi Tim Drake, Red Hood, dan juga Oracle alias Barbara Gordon. Bahkan ada banyak banget yang bertanya apakah ini Batman-nya adalah versi Ben Affleck. Sepertinya enggak ya, karena dalam DCU karena Zack Snyder, untuk Batman versi Ben Affleck dia tuh belum memiliki Bat Family-nya, tapi dia udah pernah memiliki anak didik dulunya, yaitu Dick Grayson sebagai Robin pertama, yang dimana dia terbunuh akibat ulah Joker yang membunuhnya dengan menuliskan tulisan di kostum Robin, hahaha jokes on you Batman, yang udah pernah tampil pertama kalinya di film Batman v Superman Dawn of Justice. Jadi sepertinya udah dipastikan bahwa Batman yang dimaksud oleh Rudy Reyes ini adalah Batman versi DCU James Gunn di masa depan. Dan juga dia menyebutkan ada Superman dan juga The Flash yang eksis dalam DCU James Gunn ini. Nah, untuk Superman udah kita tahu ya bahwa Superman yang dimaksud ini adalah versi David Cronsworth, yang kemungkinan Blue Beetle ini timelinenya setelah Superman Legacy, karena nanti di film Superman Legacy nanti Clark Kent baru belajar cara menggunakan kekuatannya sebagai seorang Kryptonian, dan dia akan memulai tahun pertamanya sebagai Superman. Sedangkan untuk The Flash, sepertinya dia masih dianggap adil ya setelah kelakuan dia di film The Flash yang sudah berubah realitas karena ingin menyelamatkan ibunya dari kematian. Malahan justru itu buat semua multiverse DC makin kacau dan rusak, sampai akhirnya The Flash mengembalikan ke keadaan semula. Malah justru hasilnya makin kacau lagi, dimana yang tadinya Batman-nya adalah Ben Affleck sekarang berubah menjadi Batman-nya versi George Clooney. Jadi kemungkinan The Flash masih akan tetap berusaha untuk memperbaiki timeline yang udah dia kacaukan dengan era Flashpoint kemarin ya. Lalu akhirnya dia menciptakan sebuah realitas baru dan masuklah ke eranya DCU versi James Gunn, yang dimana kejadian Flashpoint itu masih tetap dianggap canon oleh James Gunn, karena itu merupakan sebuah film transisi dari DCU Zack Snyder ke DCU-nya James Gunn. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan Conrad Krapex sebagai villain kedua dari film Blue Beetle ini, yang pertama kali muncul dalam komik Blue Beetle volume 6 is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1968. Dia sebenarnya adalah seorang arkeolog yang mengincar kubang biru itu juga, dan dia juga adalah lawan utama dari Blue Beetle generasi pertama, yaitu dari zaman-zamannya eranya Dan Garrett. Sampai akhirnya Dan Garrett menemukan kubang tersebut di tanah Mesir dan menjadikannya sebagai superhero yang dikenal sebagai Blue Beetle. Namun karena Conrad ini sangat terobsesi dengan Blue Beetle, akhirnya dia menciptakan sebuah armor besi sendiri yang memiliki banyak banget persenjataan untuk melumpuhkan lawannya ini. Bahkan Conrad Krapex juga sering berhadapan langsung dengan Blue Beetle versi Ted Kord dan juga Jaime Reyes dalam berbagai macam isu komiknya. Namun yang terjadi di film ini justru berbeda, di mana Conrad Krapex ini adalah seorang letnan yang dimana kehidupannya diselamatkan oleh Victoria Court setelah perang di Guatemala ketika dia kehilangan istri dan juga anaknya. Sampai akhirnya dia kehilangan beberapa anggota tubuh. Kemudian dia dioperasi oleh Court Industries dengan memberikannya berbagai macam alat
membantu berupa cybernetic super. Dan saat itu juga Conrad menjadi rekan bagi Victoria Court untuk menemukan kubang tersebut setelah menghilangnya Ted Kord sebagai Blue Beetle generasi kedua ini ya. Dan terungkap di akhir film bahwa Conrad sebenarnya dimanfaatkan oleh Victoria Court, bahwa ternyata dia dan Court Industries yang menghancurkan desa Guatemala tempat Conrad tinggal saat itu bersama dengan keluarganya, yang dimana Court Industries saat itu mencari kandidat baru yang bisa dia manfaatkan sebagai bahan eksperimennya. Lalu dia memilih Conrad yang kebetulan ada di sana dengan kondisi tubuh yang udah hancur ya. Nah, kok bisa Conrad ini baru tahu tujuan asli si Victoria Court? Dia baru mengetahui kalau si kubang kandidat ini dalam tubuh Jaime Reyes telah mengkondisikan ingatan Conrad kepada Jaime bahwa dia bisa melihat masa lalu Conrad yang begitu kelam dan membuka mengenai siapa penjahat yang sebenarnya. Maka dari itu Conrad memutuskan untuk membunuh Victoria Court bersama dengan dirinya di tengah kobaran api. Dan dia juga sudah menyadari bahwa selama ini tindakannya salah telah membunuh keluarga Reyes yang menjadi korban yang tidak bersalah. Sampai akhirnya Jenny Court yang merupakan pewaris asli setelah ayahnya dinyatakan menghilang, akhirnya Jenny menjadi CEO terbaru bagi Court Industries dan dia memutuskan untuk membatalkan proyek Omeg dan juga bisnis perdagangan senjata dan berubah menjadi perusahaan untuk menyelamatkan orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini adalah awal visi misi yang dibangun oleh Ted Kord sendiri sebelum akhirnya perusahaan itu di take over oleh Victoria Court yang marah karena nggak diberikan perusahaan itu oleh bapaknya karena dia memiliki sebuah tujuan yang jahat untuk menghancurkan umat manusia. Nah, nama keluarga Court sendiri semenjak Victoria udah mengambil alih sebagai CEO Court Industries, nama keluarga Court menjadi rusak karena ulah Victoria yang sering melakukan berbagai macam penggusuran daerah kumuh untuk dijadikan sebagai perumahan mewah dan juga menjual berbagai macam senjata. Nah, hal yang sama juga pernah terjadi pada Luthor Corp, di mana memang pada awal perusahaan itu berdiri, Lionel Luthor, ayah dari Lex Luthor yang merupakan pemilik perusahaan Luthor Corp, berusaha untuk menjadi diktatoris yang merugikan bagi banyak kalangan bawah. Namun setelah diambil alih oleh Lex Luthor setelah dia membunuh ayahnya sendiri, akhirnya perusahaan Lex Corp menjadi pemasok kryptonite terbanyak yang digunakan olehnya untuk membunuh Superman. Jadi memang udah sama-sama kacau lah ya. Jaime Reyes yang awalnya bertujuan untuk bekerja di Court Industries, akhirnya dia sudah berpacaran dengan Jenny Court setelah petualangan berbahaya yang mereka alami, dimulai dari Jaime yang dibeli oleh kubang kandidat sebagai Blue Beetle hingga sampai mengagalkan rencana Omeg yang dibuat oleh Victoria Court. Nah, mungkin banyak banget yang bertanya, sebenarnya asal kubang ini dari mana sih? Nah, sebenarnya kubang ini bernama asli Kajida, adalah kubang hasil buatan dari seorang alien yang bernama The Ridge yang memiliki tujuan untuk menaklukkan seluruh planet yang akan dia jajah. Dan dia pertama kali muncul dalam komik Secret Origins Volume 2 is nomor 2 yang dirilis pada tahun 1986. Sampai akhirnya kubang itu ditemukan di tanah Mesir oleh seorang Fir'aun yang bernama Khafre, yang memang dulunya dia merupakan pengguna Blue Beetle di masa lampau yang menggunakan kekuatan kubang itu untuk mengalahkan berbagai macam monster di masa lampau hingga akhirnya dia tewas dan kubang itu dimasukkan ke dalam peti mati bersamanya. Dan dari situlah pertama kalinya kubang itu ditemukan oleh Dan Geralt pada tahun 1939 di dalam peti mati dalam Fir'aun tersebut. Lalu kubang itu memilih Dan Geralt sebagai penerusnya dan memulai debut superhero-nya sebagai Blue Beetle. Nah, bagaimana bisa Dan Geralt ini terhubung banget dengan Ted Kord sebagai penerusnya? Nah, sebenarnya setelah Dan Geralt udah berubah menjadi Blue Beetle, kebetulan aja Ted Kord ini dulunya adalah seorang mahasiswa cerdas yang sudah dididik oleh Dan Geralt dan dia memilih Ted Kord untuk selalu mengawalnya dalam perjalanannya sebagai Blue Beetle. Tapi sayangnya Dan Geralt akhirnya terbunuh oleh paman dari Ted yang bernama Jarvis Kord yang merupakan seseorang yang sangat berambisi untuk menguasai dunia. Akhirnya Dan Geralt terbunuh di depan Ted Kord langsung, lalu memberikan kubang itu kepada Ted untuk meneruskan perannya sebagai Blue Beetle. Lalu jadilah dia sebagai Blue Beetle dalam generasi kedua. Nah, setelah Ted Kord udah menjadi Blue Beetle, dia juga sebagai seorang miliarder dan membangun sebuah perusahaan terkaya yang bernama Court Industries yang memang semua dana itu dipakai olehnya untuk membuat berbagai macam senjata canggih yang akan dia pakai untuk menjadi Blue Beetle ini, termasuk dengan markas rahasianya dan juga pesawat The Bug yang sering ia gunakan dalam melakukan aksinya dalam misi menyelamatkan umat manusia dari ancaman yang mengerikan. Dan itu semuanya yang tadi gua jelaskan itu udah dianggap canon dalam film tersebut, dimana dalam sejarah Dan Geralt, Ted
Ted Kord bahkan pertemuan kumbang itu sama persis dengan apa yang ada pada komik originalnya. Jadi gue melihat film ini udah sangat-sangat menghargai banget dengan apa yang ada pada komik aslinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai post credit scene, di mana dalam film Blue Beetle ada dua post credit scene yang gak boleh kalian lewatkan. Dalam post credit scene pertama terungkap bahwa Ted Kord yang selama ini dianggap menghilang, akhirnya dia mengirimkan sebuah transmisi di dalam markas rumbananya yang mengatakan kalau dia masih hidup. Kalau dari teori liar gue ya, kemungkinan mereka akan ambil kejadian dalam komik Infinite Crisis yang pernah dirilis pada tahun 2005, di mana situ menceritakan bahwa Blue Beetle versi Ted Kord ini melakukan sebuah misi berbahaya bersama dengan teman dari masa depannya, yaitu Michael Clark alias Booster Gold, untuk menghadapi sebuah ancaman dari sebuah organisasi kriminal yang bernama Checkmate yang dipimpin oleh Maxwell Lord. Tapi sampai pada akhirnya Blue Beetle versi Ted Kord ini telah dibunuh oleh Max dengan cara menembakkan tepat pada kepalanya. Sehingga dari situlah Booster Gold yang merasa frustasi dan kehilangan akibat tewasnya sahabatnya itu akhirnya akan menjadi mentor untuk melatih Jaime Reyes sebagai Blue Beetle generasi selanjutnya. Nah, kalau di film ini sepertinya Ted Kord gak dibuat mati langsung ya, tapi dia masih hidup, hanya aja dalam kondisi sekarat karena dia udah confirm bahwa dia itu udah menghilang selama 15 tahun lamanya. Nah, bisa jadi kemungkinan Ted Kord melakukan misinya bersama dengan Booster Gold tanpa menggunakan kostumnya. Jadi mungkin dia anggap bahwa ini adalah misi pengintaian biasa. Tapi ternyata si Ted Kord ini malah ketangkep dan dia disekap oleh Checkmate selama bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya dia mengirimkan sebuah transmisi ke markasnya sebagai bentuk permintaan tolong kepada anaknya, yaitu Jenny Kord, untuk segera menyelamatkannya. Mumpung juga Booster Gold udah dikonfirm oleh James Gunn bahwa dia akan adaptasi karakter tersebut menjadi film live action. Bisa jadi ini adalah installment jembatan yang bagus ke Booster Gold dan juga Blue Beetle kedua nantinya. So ya, yang pasti gue sangat berharap banget sih ngeliat Ted Kord berhasil live action, karena jujur aja kalau gue ditanya versi mana yang gue suka, jujur aja gue ngomong versi yang gue paling suka adalah versinya Ted Kord. Karena literally Ted Kord itu sebagai Blue Beetle itu adalah seorang superhero yang literally itu main tangan pak, main tangan, main pikiran, dan juga seorang miliarder, literally kayak Batman banget ya. Kalau versi Jaime Reyes itu lebih cenderung ke kayak superhero muda yang dimana dia tuh mainnya senjata, main senjata, dan juga berbagai macam aksi-aksi pertemanan yang sangat modern banget ya. Tapi kalau dari gue sendiri, gue lebih suka dengan versinya Ted Kord karena ya ceritanya lebih dark, kelam, bahkan literally ya hampir sama dengan versi Batman, seperti itu ya. Sedangkan dalam post credit scene kedua sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi ini jadi easter egg aja ya buat sebuah acara kumbang berbentuk manusia, yang dimana ini menjadi tontonan bagus untuk Rudy Reyes yang setiap hari menonton film ini di rumahnya, yang menjadi foreshadowing kepada sosok Blue Beetle yang memang temanya juga merupakan kumbang yang menjadi tokoh utama dalam film tersebut. So, itu aja mengenai penjelasan ending dan juga post credit scene dalam film Blue Beetle ini. Menurut kalian gimana yang udah menonton video ini? Kalau kalian menemukan detail atau teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!